Allah mestinya kata Ani. Besti, tahu nggak sih kejadian viral terkait aksi massa atau demonstrasi besar-besaran yang kemarin terjadi di depan kantor pemerintahan Pati, Jawa Tengah? Nah, Besti, aksi demonstrasi warga Pati yang diduga dipicu oleh sikap arogan pemimpin mereka, yakni Sudewo yang baru banget menjabat sebagai bupati, langsung direspon pihak DPRD setempat. Di hari yang sama dengan aksi demonstrasi besar-besaran warga Pati yang berlangsung pada 13 Agustus 2025 kemarin, DPRD Kabupaten Pati langsung membentuk panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Sudewo dari jabatannya. Yang kami terima dari Sekretaris DPRD, anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dan yang telah menandatangani daftar hasil berjumlah 42 orang anggota dari 50 orang. Hak angket anggota DPRD Kabupaten Pati atas kebijakan Bupati Pati tepat pada pukul 13 menit waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka. Tentang kebijakan Bupati Pati. Rapat paripurna DPRD kami menyatakan Islam. Jadi Besti, dari 50 anggota yang duduk di kursi DPRD Pati, mayoritas dari mereka setuju loh untuk digulirkannya hak angket guna mengakomodir tuntutan para pengunjuk rasa yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Bahkan anggota DPRD dari Partai Gerindra yang mengusung Sudewo waktu pemilu kemarin pun sepakat untuk ikut menggulirkan hak angket. Alasannya sih karena Sudewo dianggap sudah melanggar sumpah dan janjinya sebagai bupati dengan sejumlah kebijakan yang kontroversial. Terkait digulirkannya hak angket oleh anggota legislatif yang bisa mengancam posisinya sebagai bupati, Sudewo pun angkat bicara. Menurutnya, itu merupakan hak anggota legislatif yang harus dihormati. Namun, ia terkesan menolak untuk mundur secara sukarela sesuai dengan tuntutan demonstran karena merasa terpilih secara demokratis oleh masyarakat setempat waktu pilkada kemarin. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya, mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme.
Emangnya Besti, dalam beberapa waktu belakangan, masyarakat di Pati, Jawa Tengah seolah terusik dengan sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai memberatkan. Salah satu yang kemudian membuat menjadi pembahasan hangat adalah kebijakan untuk melakukan penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun 2025 hingga 250%. Soal penyesuaian tarif PBB P2 yang mencapai 250%, Bupati Sudewo bilang kalau kebijakan tersebut harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Itu Cina Besti. Kenapa 250%? Undang-undang itu kan mengharuskan kenaikan pajak itu dilakukan tiap 3 tahun sekali. Tiap 3 tahun sekali, bahkan itu bisa lebih, diperbolehkan lebih, ya. Karena pajak ini adalah sumber utama pendapatan untuk pembangunan. Tapi pada kenyataannya kan selama kurun waktu 14 tahun itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita hitung sesuai dengan undang-undang, tiap 3 tahun sekali, 2011, 2014 harus naik, 2017 harus naik, 2020 harus naik, 2023 harus naik, hingga sekarang ini ya itu bisa justru lebih dari 1.500%. Ya, jadi kalau kita hitung sesuai dengan tahapan yang diatur oleh undang-undang, naiknya itu bisa lebih dari 1.500% atau mungkin sekitar 2.000%. Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi 250% itu adalah dampak dari 14 tahun tidak pernah dilakukan. Satu itu, yang kedua, keuangan Kabupaten Pati ini sangat minim. Hanya 15% dari APBD. Pendapatan daerah itu hanya 15% dari APBD. Bahkan tepatnya hanya 14,5% dari APBD. Kalau itu di bawah 25%, pembangunan pasti itu sangat berat. Apalagi ini hanya sekitar 15% dari APBD. Jadi kita itu memang berusaha untuk menggali semua potensi daerah. DPRD pun setiap kali kami rapat paripurna itu selalu memberikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi begitu. Dan dari kenaikan pajak sebesar ini, kami itu hanya mendapatkan 36 miliar. Yang itu kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sementara pengeluaran kami itu jauh lebih besar untuk menggaji pegawai P3K dan honorer yang kurang lebihnya sebesar 200 miliar. Dan saudara juga tahu bagaimana proses penerimaan pegawai honorer ini. Saudara tahu ini tidak menjadi rahasia lagi, gitu loh. Jadi, dan 200-an miliar yang dipakai untuk gaji P3 dan honorer itu duitnya siapa? Itu juga duit rakyat. Jadi duit rakyat ini yang dipakai untuk menggaji mereka. 36 miliar kami dapatkan untuk membangun jalan, tapi sekitar 200 miliar yang uang rakyat itu dipakai untuk gaji. Jadi ini masyarakat harus paham, harus tahu. Alhasil nih Besti, kebijakan tersebut justru memantik protes masyarakat setempat dengan sejumlah aksi massa untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, alih-alih meredam aksi massa secara bijak, sang bupati justru dianggap menentang rakyatnya sendiri dengan mempersilahkan melakukan aksi demonstran dengan massa yang lebih besar. Wah. Aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Siapa yang akan melakukan penolakan? Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Mas Boto, tadi sempat Pak Bupati datang ke sini. Ini tanggapannya seperti apa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media dan masyarakat Kabupaten Pati,
hari ini kita, khususnya saya, kedatangan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo. Saya bertemu cuma sebentar ya Mas. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Bapak Bupati Sudewo mengundurkan diri secara jabatan, mengundurkan diri secara kesatria atau dilaksanakan rakyat Kabupaten Pati. Merdeka. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada kepentingan. Saya sendiri pendukung Bapak Sudewo. Bahkan di desa saya nomor 2 terbanyak sekecamatan Mangurjo setelah Sukabubuk. Saya bukan benci Pak Sudewo, tapi saya benci kebijaksanaan arogan, penipu, pecundang. Lengserkan Sudewo. 13 Agustus kita turun ke jalan. Siap. Untuk semua warga Pati, jangan mudah diadu domba ya. Kita tetap bersatu, warga Pati bersatu berjuang untuk Pati yang lebih baik. Makanya tadi Bapak Sudewo datang ke sini jangan terpengaruh, jangan mudah diadu domba. Pokoknya tanggal 13 Agustus kita buktikan Bapak Sudewo itu lanang opo wedok. Teman-teman masyarakat Kabupaten Pati yang hadir di aksi demo tanggal 13 Agustus mohon tertib, jangan anarkis, jaga ketertiban ya Om. Kalau ada pendemo yang rusuh tangkap, serahkan kepada petugas keamanan. Betul. Kita kawal aspirasi ini dengan tertib, damai dan santun. Setuju? Setuju. Nah, selain pernyataan yang terkesan menantang, Bupati Sudewo juga dianggap arogan karena diduga meminta Satpol PP setempat untuk melakukan upaya membubarkan posko penggalangan dana untuk aksi demo yang sudah direncanakan. Bahkan, kejadian yang berlangsung pada Selasa 5 Agustus 2025 lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran petugas membawa hasil donasi yang dikumpulkan oleh massa. Kalau saya bagi pajak tidak naik, tapi kenyataannya apa? Pajak naik sampai 250%. Camat petinggi di Solo, gede-gede, sudah lunas, apanya naiknya. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000 sama saya saja. Tertepkan. Pak Polisi. Gak boleh. Jangan. Polisi gak berhak. Turunkan. Langsung masuk Mas. Gak boleh. Sana. Lewat ke sana Mas. Gak boleh. Ayo dihancurkan Mas. Sampun Mas. Sampun. Dihancurkan atau dihancurkan. Gak boleh. Selama ini kegiatan berjalan. Nggak bisa Bu ya, mohon maaf kita udah kemarin aja. Kalau tidak bisa, Ya. ini sampai ampean loh. Nah, gimana? Dipindahkan aja. Dipindahkan ke sini. Kabupaten Pati itu banyak. Iya, saya mau. Antara itu bisa. Tahu. Kita Apa mau gini aja. apresiasi. Gini, pindahkan di dalam aja. Gimana? Hah? Sekarang gitu aja. Ini Kabupaten Pati, Mas. Kalau mau dipindahkan aja di dalam. Itu juga miliknya masyarakat. Yang baru juga awalnya masyarakat.
Loh, gimana nggak bisa? Soalnya kamu juga nggak tahu gimana perasaan masyarakat sekarang, enggak? Aku ya masyarakat, saya. Bun. Oh, masyarakat enggak? Masyarakat lah kamu, masyarakat juga yang bayar juga masyarakat kan? Ya kan? Masyarakat. Masyarakat mana? Iya dong. Kalau dia dengan masyarakat, Bu, saya juga masyarakat. Ini juga milik masyarakat ya. Ya? Ya udah. Masyarakat. Namanya siapa? Sekarang kamu begini bilangnya ini masyarakat ya kan? Ini mau nanya apa, Bu? masyarakat Enggak, saya juga. pengen tahu aja. Itu Aku naik kantor kabupaten ini loh, punyanya masyarakat juga loh ya. Ini kalau punya kamu bilangnya tadi tuh punya masyarakat. Saya juga masyarakat juga. Itu juga masyarakat. Kantor ini itu punya masyarakat. Uangnya ulang dari Saya aja ngomong apa-apa enggak usah. Nah, Ya. Saya ngomong apa-apa enggak bisa. kalau ya. Tak taruh di sana bisa gimana? Gimana? Podo-podo loh. Soal masalah tantangan untuk masyarakat menggelar demonstrasi sampai tindakan Satpol PP yang sempat memantik kericuhan, Bupati Sudewo akhirnya meminta maaf dan memberikan klarifikasinya. Sayangnya, hal itu tak berhasil meredam amarah warga Pati karena aksi demonstrasi besar-besaran tetap berlangsung pada 13 Agustus 2025 kemarin loh Besti. Aksi sang Bupati yang coba menemui masa aksi pun gak bisa meredam amarah warga. Justru dia malah hampir jadi bulan-bulanan para demonstran ketika muncul menggunakan mobil taktis di tengah kerumunan. Yang kemudian bikin Ani makin sedih, demonya pun sempat berlangsung ricuh dan kabarnya sampai menelan korban jiwa ya Besti. Serem ya. Klarifikasi Bupati Pati. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan yang pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut, sama sekali tidak bermaksud melakukan perampasan, hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirap boyongan hari jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus. Dan kami tidak melarang dan sama sekali tidak menghalangi melakukan penggalangan dana. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masa rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Dan alhamdulillah pembayaran PBB pajak sampai dengan sekarang ini sudah hampir mencapai 50%. Yang keempat, bahwa dalam kepemimpinan saya ini di awal pemerintahan ini tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak
ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Jadi saya minta maaf, di awal pemerintahan saya ini saya memang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Yang kelima, saya menghimbau supaya seluruh elemen masyarakat menahan diri. Mari kita bersama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terakhir, saya tetap konsisten untuk pembangunan Kabupaten Pati. Saya akan berbuat yang setulus-tulusnya untuk rakyat Kabupaten Pati, akan menjadi bupati yang amanah, membenahi rumah sakit Suwondo yang dulu jelek sekali, rusak parah, sekarang menjadi bagus. Infrastruktur jalan yang dulu di mana-mana rusak, saya bangun menjadi jauh lebih bagus, dan semuanya akan konsisten saya benahi. Mohon dukungan selalu demi Kabupaten Pati yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang keterangan aduh. Yo jeneng mati kok kene he.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Dulur-dulur kok nggak komitmen ya? Ya, semoga hal-hal yang kayak gini nggak terjadi lagi deh di Indonesia. Pelajaran buat para pejabat di pemerintahan. Jangan deh nantangin rakyat, karena kalau rakyat udah kesulut, hal-hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, termasuk kehilangan jabatan. Ya udah ya Besti, kalau ada yang mau dikomentarin silahkan tinggalin aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Coba dikata Ani Besti.